Novis, kembali lagi di Aks Dokter. Tema yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang treatment anti penuaan yang sedang populer dan banyak diburu oleh para wanita maupun pria, yaitu Botox treatment. Namun seperti biasa, saya tidak sendirian, melainkan sudah ditemani oleh Dr. Jenny dari Novis Dermatologi. Hai dok, apa kabar? Baik, hai sahabat Novis. Pembahasan kita kali ini tentang Botox treatment nih dok. Mungkin masih banyak banget sahabat Novis yang belum tahu secara detail mengenai Botox treatment ini dok. Apa sih dok Botox itu? Jadi Botox atau botulinum toxin adalah salah satu treatment yang dimana bisa dilakukan pada semua laki-laki ataupun wanita, yang dimana kerjanya itu adalah untuk merilekskan otot. Jadi bisa untuk menghilangkan garis-garis halus atau kerutan yang ada pada di wajah, seperti misalkan ekspresi-ekspresi wajah ya, seperti mengangkat dahi atau menyerengit seperti itu ya. Jadi pada zaman dahulu itu Botox dikenal untuk beberapa penyakit medis, seperti pada penyakit spesialis ortopedi ataupun oftalmologi, atau di bagian spesialis mata seperti itu. Nah, lalu seiring berkembangnya zaman dikembangkan untuk seperti ini ya, dermatologi, seperti kecantikan, maka sampai sekarang ini dikenal dengan yang namanya botulinum toxin A, yang dimana kita bisa yang sampai saat ini bisa ditemukan di mana saja seperti itu. Oke dok, kalau dari manfaat Botox ini dalam dunia kecantikan apa dok? Oke, jadi kalau untuk pada di bidang kecantikan atau estetika ya, Botox itu untuk meminimalisir kerutan atau garis-garis halus di wajah. Nah, Botox itu juga bisa digunakan pada penyakit-penyakit medis seperti, nah kalau misalkan Silmi nih waktu masih kuliah atau masih sekolah, pasti kan kalau mau ujian sering keringat dingin di tangan. Nah itu namanya hiperhidrosis atau keringat berlebihan. Itu bisa dihilangkan dengan Botox seperti itu. Atau juga bisa untuk mengencangkan payudara dan juga untuk beberapa penyakit saraf, yang dimana pasti itu juga harus dikonsultasikan dahulu oleh dokter spesialisnya seperti itu. Oke, nah kan kalau di Novis Dermatologi ini ada juga treatment anti penuaan seperti filler. Apa dok bedanya filler dengan Botox? Nah, jadi banyak juga tuh yang tanya ke saya, apa bedanya Botox dengan filler? Kalau Botox adalah untuk meminimalisir ya kerutan atau garis-garis halus di wajah, dan juga bisa membuat wajah menjadi lebih V-shape. Nah, kalau filler adalah terbuat dari bahan hyaluronic acid, yang dimana untuk mengisi volume-volume tertentu di bagian-bagian wajah, seperti dagu atau misalkan matanya yang sering begadang, itu bisa mengisi kekosongan di bagian bawah mata. Lalu juga bisa buat hidung dan juga area-area tertentu lainnya seperti itu. Perlu berapa kali tindakan dok agar hasil dari Botox ini maksimal? Oke, rata-rata untuk pasien kita itu dilakukan treatment Botox ini setahun 2 kali. Tetapi jika pada misalkan pasien sudah merasa ada kerutan atau tambahan kerutan di bagian lainnya, itu bisa dilakukan 2 bulan kemudian seperti itu. Nah dok, prosedur Botox ini kan disuntikan dok. Dapat disuntikan di mana aja dok Botox? Oke, jadi kalau untuk dunia estetika, Botox itu bisa disuntikan di area yang ada kerutan. Contohnya seperti ekspresi wajah itu kan ada di dahi tuh, banyak sekali terjadi kerutan ya, itu bisa disuntikan. Lalu juga bisa di glabellar frown line seperti di sini ya. Lalu juga bisa di crow's feet, di sekitar hidung, di atas bibir, di dagu, dan di otot rahang atau otot mengunyah seperti itu ya. Bisa juga untuk yang tadi saya bilang hiperhidrosis atau keringat berlebih. Kalau misalkan yang tangannya berkeringat ya suntiknya di area tangan, atau misalkan di ketiaknya itu merasa seperti keringatnya berlebih ya bisa juga disuntikan di ketiak seperti itu ya. Lalu juga bisa untuk mengecilkan betis. Lalu juga pada penyakit-penyakit tertentu seperti rosacea. Nah, itu Botox itu bisa juga berguna untuk penyakit rosacea sehingga kemerahan pada rosacea itu bisa berkurang. Ada kriteria khusus nggak dok untuk pasien Botox yang nggak boleh Botox? Oke, jadi yang pasti kita kan anamnesis dulu, pasiennya seperti apa. Yang pasti untuk yang pertama itu pada pasien ibu hamil dan menyusui itu tidak boleh. Ya, baru yang kedua adalah pasien yang alergi terhadap Botox, itu sama sekali kita tidak boleh lakukan. Lalu juga pada pasien yang mempunyai penyakit-penyakit persarafan seperti miastenia gravis. Kalau dari prosedur ini sendiri kan anti penuaan ya dok ya, berarti ada nggak dok batas-batas maksimum umum ya yang umurnya tuh boleh melakukan Botox atau enggak gitu? Oke, jadi sebenarnya disarankan untuk usia Botox itu adalah
usia di atas 18 tahun karena sebenarnya mereka itu sudah mempunyai psikologis yang dimana psikologisnya mereka itu kan stabil ya, jadi mereka udah tahu apa yang mereka ingin lakukan. Kecuali kalau memang misalkan mereka usianya di bawah 18 tahun dan ada kriteria-kriteria atau penyakit-penyakit yang tadi saya bilang, nah itu boleh dilakukan suntik botox asal tetap mesti konsul dulu ke dokter umum atau dokter spesialisnya. Nah dok, di Novice Dermatologi ini kan banyak banget treatment anti penuaan juga, seperti salah satunya botox ini. Bisa nggak dok, botox dikombinasikan dengan treatment anti penuaan lainnya? Oke, jadi untuk treatment botox ini tentu saja bisa dikombinasi dengan treatment lain ya. Contohnya seperti tadi, botox bisa dikombinasi dengan filler seperti itu. Lalu juga botox bisa dikombinasi dengan facial, lalu juga dengan laser-laser ya, seperti laser CO2, laser NDIAC, lalu juga laser glow skin, bahkan laser juga bisa dilakukan bersamaan dengan yang tarik benang seperti itu. Setelah prosedur botox, dok, ada nggak hal-hal atau pantangan yang nggak boleh dilakukan oleh pasien botox? Oke, jadi sebenarnya tidak ada pantangan ya untuk pasien yang dilakukan botox. Jadi botox itu kan bertahannya 4-6 bulan, ya kecuali kalau memang pasien itu merokok, minum alkohol, atau misalkan sering terkena panas sinar matahari. Nah itu yang harusnya botox bekerja 4-6 bulan, itu ya paling bisa bertahan 2-3 bulan tergantung dari kondisi wajahnya si pasien. Jadi sebenarnya dia mau jogging, dia mau pokoknya olahraga apapun, mau sauna, atau besoknya mau treatment apapun, itu sebenarnya boleh dilakukan pada pasien setelah botox. Wah, pantas banget ya dok, sekarang tuh banyak orang-orang yang umurnya udah tua tapi masih kelihatan muda. Ternyata salah satu rahasianya adalah dengan melakukan botox treatment. Betul sekali. Baik sahabat Novice, sampai di sini dulu perbincangan kita tentang botox treatment. Bagi kamu yang mau melakukan botox, datang langsung ke Novice Dermatologi karena hanya di Novice kamu dapat melakukan perawatan terbaik dengan hasil yang nyata. Saya Silmi Munaji pamit undur diri. Saya dengan Dr. Jenny. Sampai jumpa di Novice. Bye-bye.